kita ngebon ke Hanki itu saran kiai-kiai ya harus mencetak imam sendiri. Itu latar belakang kedua. Kemudian yang lebih mendesak lagi, berdirinya rumah tahfidz di berbagai pelosok kampung yang akhirnya dibelokkan menjadi apa itu, yang suka diunduh tuh ngebom gitu, suka ngebom itu. Nah, pesen kiai-kiai ya harus membuat pesantren sendiri. Kekhawatiran yang pasti menyelimuti kami itu di backup oleh para kiai-kiai yang ahli wiritan, yang ahli gak masuk akal itu, sehingga saya ya berani mengambil resiko hal yang tidak masuk akal. Memang saya sudah terbiasa dengan hal yang tidak masuk akal itu. Kalau gak masuk akal ya masuk perut aja, sego. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita selalu berharap syafaat, dengan syafaat itulah apa yang menjadi rencana kita itu semoga terrealisasi dengan iringan ridhonya dan penuh hikmah barokahnya. Para senior yang saya hormati, di sini kami ingin menyatukan persepsi kita semua untuk Hamalatul Quran ke depan. Dan ini dan yang menjadi momentum kita dikenal ini Gus Fuad sing apa itu beberapa dino khatam itu ya. Kalau saya cerita dengan orang-orang sering kan, saya ngapal Quran untuk itu berapa 3 hari khatam, karena dari Allah sampai Qul a'udzu birabbin nas selesai. Nah, yang teramat penting kita selama ini yang kita andalkan adalah hal-hal yang hasbiyah. Nah, untuk mendatang kita lebih pada kasbiyah. Hasbiyah itu tentu, tapi kasbiyah ini sebagai syarat kita khalifah, sebagai syarat kita ini manusia, jadi itu juga harus kita gapai itu. Kita berjalannya beriringan dengan sandiwara-sandiwara yang dibikin oleh Gusti Allah. Hal-hal yang menyusahkan itu tidak selamanya menyusahkan. Dalam contohnya corona, kita di demo orang itu, padahal kita berulang kali mau bikin kantin, kita selalu dihadapkan diprotes tetangga-tetangga itu. Ternyata dengan adanya corona, tonggo-tonggo membuat surat pernyataan menolak santri datang, sehingga solusinya harus dipasang pagar, santri tidak boleh keluar sama sekali, sehingga kita bisa bikin kantin. Itu adalah hikmahnya gitu. Kemudian sekarang kita merencanakan tahapan-tahapan sumber dana, ada yang sudah berjalan dan ada yang masih dalam perencanaan, ada dalam penataan. Nah, oleh karena itu sampean semua ini yang mewakafkan diri ke Hamalatul Quran, entah itu wakaf pikirannya atau wakaf ke seluruh jiwa raganya, maka Hamalatul Quran ini ya insya Allah berusaha untuk meramut barang wakaf itu dengan baik, dan semua insya Allah ditoto karo Gusti Allah untuk akhiratnya. Dan kami Hamalatul Quran tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi perjuangan sampean semua. Kemudian lagi hal-hal yang berkaitan menjaga alma mater. Semua orang itu tidak bisa
bisa tidak salah, semua orang itu punya latar belakang yang berbeda-beda, punya ego yang berbeda-beda, punya emosi yang berbeda-beda. Akan tetapi bagaimanapun juga kita harus ingat bahwa kita ini adalah membership Hamalatul Quran, itu yang harus menjadi patokan kita di dalam menggali informasi, menggali untuk mewujudkan baik itu tata niaga, tata wiyata, tata kirana yang kita membentuk kekuatan sentrifugal ya di Hamalatul Quran ini kita tidak boleh meninggalkan asas dasar ini, dan yang menjadi pakem itu tidak boleh berubah dan tidak boleh diamandemen. Hamalatul Quran, jadilah Hamalatul Quran. Yang selalu diceritakan dulu itu ya Delan pesen pada Yusani itu yang gawe rujak sekarang di sebelah Wali Songo itu. Yusani nek gawe rujak ya rujakmu gitu. Terus di suatu ketika ya Delan ini pesennya Kang Pake nek gawe sate ya satemu aja liya-liya. Yang artinya kedua-duanya punya ciri khas masing-masing. Kalau sate ciri khas satenya, kalau rujak ciri khas rujaknya. Kata Gus Dur, di sini ayah saya itu mewakafkan rumah tanah segitu itu lillahi ta'ala ya karena Al-Quran. Pak Wahid mendirikan madrasah Hufadzil Quran, padahal memperkenalkan hufad itu ke masyarakat sangat susah sekali. Di tahun 70-an itu hufad dikenalkan kepada masyarakat itu, orang kan karena masih akrab dengan kupat itu ya, yang artinya kupat yang di apa itu janur dianyam, di sini beras digodok itu kupat. Lah apa wong kupat yang goleknya tebu ireng saben riyo awake dhewe nggih kupat itu. Terus disampaikan nek wis katam bisa dapat wisuda itu. Walah kadare wisuda ya lapo yang tebu ireng kebon buri akeh, wisuda gembili tales ada. Itu memperkenalkan gitu. Nah, kita ini memperkenalkan program-program kita karena masih awal, jadi ya biasa dirasani orang disenangi itu yang tebal kupingnya. Nah, sering dulu yang dikirim Yai Muslikan Kang Faik gitu. Pak Yai kalau pidato kadang-kadang nangis. Wong nggawa Quran ini modal rai gedhe kuping kandel, tapi insya Allah di akhirat karo Gusti Allah diganti dengan wajah yang berseri-seri kan begitu. Nah, kita ini di dalam memberikan Al-Quran, memasyarakatkan Al-Quran, kita sudah mendapatkan penaknya itu ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan apa itu kerja nyata itu ya, terutama alma mater Asoha, alma mater kurikulum yang bagian ngawas-ngawasi ke luar ini tidak boleh di amandemen itu. Terus tadi yang terakhir untuk menggali sumber dana, ini pun juga kita perlu material, perlu duit, perlu apa, perlu penataan administrasi, tapi tidak seluruhnya untuk mendapatkan duit, tidak bertendensi duit murni ya, tetapi tendensi sosial bahwa duit itu adalah pengantar bukan tujuan. Nah, kita menata setahap-setahap ketika mengirim guru ke yang minta-minta itu afiliasi atau apa, ini cara menyampaikan untuk memberi bisarut gimana bahasa yang api. Kemudian anak-anak yang tidak SOP bagaimana cara kita menegurnya. Yang jelas kami berharap punya rasa memiliki, terutama yang berada di tempat-tempat sekitar ini. Kemudian
peluang-peluang ada tanah dijual di sekitar ini, saya tidak pernah bilang tidak, saya pasti bilang iya. Pokoknya dan saya tidak yang terlalu bertele-tele. Ya, muka-muka Gusti Allah memberi rezeki. Kemudian ke dalam sumber-sumber yang harus kita lestarikan, kita jaga, seperti adanya kantin dan koperasi. Ini adalah badan usaha milik Hamalatul Quran, jadi pengelolaannya dikelola secara transparan, objektif, dan penggunaannya juga diperuntukkan untuk kelangsungan pondok dan juga memberi efek manfaat kepada tetangga, kepada alumni yang ada. Pembagian dulu modal kantin kaitan apa disangkuni juraganya nopir kang pas ini terus operasi terus kantin juga, semua itu bisa kita memberi manfaat. Oleh karena itu saya minta unek-unek sampean semuanya, sampean sampaikan apa yang menjadikan kita ini kokoh, kuat, dan kita bentuk dengan manhaj khilafah ya, pondok bukan feudal. Feudal kan kalau enggak itu. Jadi kita menata ke struktur yayasan, ke pada pakem kita kuatkan dulu, lah nanti yang kita membuat aturan-aturan itu ya setahap-setahap. Nah, selama ini kita masih belajar menggali potensi-potensi yang ada dengan cara sebisa mungkin, dengan cara yang utama adalah tunduk kepada Gusti Allah. Saya kemarin itu datang ke Yai Husen sama Mas Dwi, saya minta ijazah Rabbis rohli sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziram min ahli Haruna akhi ustud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Saya baca di Bada'i Zuhur, doa itu dikabulkan oleh Gusti Allah. Pertama, Gusti Allah memberikan juru bicara yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Gusti Allah memberikan pembantu santrinya yang namanya Nabi Yusak bin Nun, yang falam majawaza qala li fatahu atina goda'ana laqad lakina min safarina hadza nasoba. Itu santrinya Nabi Musa, Nabi Yusak, yang setia ngancani bisa lebih dari menerjemahkan, akan tapi menyampaikan peluang-peluang apa yang perlu menjadi garapan itu, termasuk ketika ada Manten Anyar itu rasan-rasan menemukan gandum, ketemu orang yang membutuhkan dikasihkan. Kemudian lamun seandainya tumpukan pasir ini menjadi gandum, pasti aku sodakokan kepada orang. Akhirnya istrinya jawab, enaknya kita doa kepada Allah agar ditemukan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dikasih tahu oleh malaikat Jibril ada hamba Allah yang sedang mencarimu. Kemudian setelah ketemu menyampaikan, Bu Iyao, panjenengan kalimullah munajat kepada Allah agar kami dikasih rezeki mendapatkannya dan dikasih rezeki menginfakkannya. Nabi Musa meminta waktu 3 hari 3 malam. Akhirnya munajat disampaikan, sampaian akan diberi kaya oleh Allah dalam waktu 1 tahun. Oh iya, gak apa-apa, 1 tahun. Dan dikasih biji gandum, ditanamnya. Setelah ketika panen, orangnya menyampaikan,
wahai manusia, Allah memberikan anugerah saya rezeki dalam waktu 1 tahun, siapa yang butuh silahkan datang. Orang teko, tapi rezekinya semakin banyak sampai berganti tahun, berganti windu. Nabi Musa protes yang milik Gusti Allah, Gusti Allah katanya 1 tahun lah kok berpuluh-puluh tahun. Katanya Gusti Allah, karena orangnya yang membuka rezekinya sendiri. Lah, orang yang menginformasikan itu menjadi penerjemah adalah Nabi Yusha bin Nun. Dan Nabi Musa itu dianugerahi oleh Gusti Allah, santrinya itu beribu-ribu menjadi nabi. Akan tetapi yang menjadi rasul itu diantaranya adalah Nabi Harun dan Nabi Al-Yasa itu ya. Nabi Al-Yasa itu merevisi syariatnya Nabi Musa, termasuk hari Jumat itu pada hari Sabtu meminta kepada Allah dikembalikan ke Yaumus Sadis itu. Kemudian yang kedua, puasa diwajibkan 3 hari dalam waktu 1 bulan, jadi berjumlah 36 hari. Nabi Al-Yasa usul kepada Gusti Allah agar puasa dijadikan satu bulan yang ditutup dengan akhir momentum yang sangat indah, sangat mulia adalah 1 Syawal. Termasuk perayaannya Namrud yang ditindaklanjuti oleh Nabi Ibrahim dengan membaca takbir itu 1 Syawal. Kemudian Allah memuliakan 1 Syawal dengan ketemunya Nabi Yusuf dengan keluarganya yang berbahagia bersahaja itu. Lah, sebagai ikroman wa ta'ziman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, puasa 1 bulan ditutup berubah 1 Syawal. Itu adalah santri-santri Nabi Musa yang barokah dari Robis Rohli sampai innaka kunta bina basira itu. Nah, ini perlu diamalkan. Dan amalan itu dulu ketika siapa Manan sama siapa itu yang dulu Wadil Quran pertama anak 20 karek 5 kang muslim mana itu maksudnya niki kok kula pun pinter iki kula betul mantuk. Lah saya pas tawaf yang saya baca itu aja, alhamdulillah Allah memberikan, mengabulkan wegi itu yang tanah seluas 3000 meter diwakafkan itulah. Kemarin saya minta ijazah kepada Kiai Husain untuk diijazahkan, kemudian saya Sepuh Ahmad bin Muhammad Al-Yamani itu. Nah, ini perlu itu diamalkan. Yang terakhir, menyikapi filial-filial kita yang bermacam corak, bermacam karakter, bermacam latar belakang seperti grup Pare, grup Nganyo, grup Jombang dan nah, sampai jangan geremeng di belakang, belajar. Saya selalu ngomong, kalau mau ngakali saya silahkan, saya diakali, tapi aku pinter no kan gitu ya. Kalau mengkorupsi saya silahkan korupsi, tapi aku ngengeono kan gitu ya. Lah, maka ayo belajar pinter, ayo belajar mengikuti alur cara berpikirnya gitu. Pak Wahid itu orang kan manute mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi Pak Wahid gak belajar dengan tuan blok depan itu yang sekarang dari rumah loji gitu Pak Maceret itu Yai Sakir itu ya. Pak Wahid belajar ke situ. Belajar bahasa Londo, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Inggris. Mempelajari perpolitikannya Hitler, terus Aristoteles apa Aristobuti barangnya. Terus apa itu dipelajari. Lah, Pak Wahid karena orang yang lebih ya di usia 11 tahun nggak madrasah Hufatil Quran, madrasah Nidhomiyah. Karena gigi mongso ya dirasani wong di demo kiai-kiai Madura itu. Karena ada pelajaran mate-matean dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lah, yang jawab siapa dari pertanyaan kiai-kiai Madura itu? Yai Wahab. Man arafa lisana qaumin salimaan makrihim.
siapa yang tahu lisan suatu kaum maka dia selamat dari tipu dayanya itu. Nah, kita ini mengawali, contohnya nggak terawih apa orang kan podo ngerasani kabeh ngene tapi kok podo jaluk kabeh ya. Terus pondok model anu ngene kabeh ngrasani ngene tapi podo jaluk kabeh itu ya. Lah kita di ini bagaimana kita jangan terlalu bangga terlebih dahulu, mari kita memperkuat ke dalam kita ya menyerap aspirasi dari sana sini, akan tetapi kita tidak boleh meninggalkan asas kita. Ibarat gembala tersesat itu masih ada tampare sing ngene patokan jare gembala tersesat di jalan Yesus lah. Gembala tersesat di jalan Tuhannya. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan untuk sementara, untuk serap aspirasi pondok ini kita. Nah, yang mewakafkan diri nanti ke sini kita beli rumah Cak Gadu, kan ditawarkan pasan Pak bilang iya nggih tak beli. Terus Ali Sahara itu untuk ngijoli itu cari pin sing ngene Tosa itu Ali Sahara ini yo tak tuku. Terus yang ada pring kuningnya itu dianu yes, pokoknya yang sekitar ini kita. Nah, kenapa harganya sak bunyinya saya tidak terlalu berdenging-denging, karena kita punya kekuatan, bisa punya kekuatan yang absolut mutlak, tidak diatur. Itu gitu. Selama kita ikut orang ya maka apa jare sing diikuti sing atur. Saya dulu ketika Manten Anyar itu kan ditawari di Laban 3 tempat itu. Kalau jenengan kerso kan sudah sama Pak Mung dulu ya, disualikan. Terus kata bapak, nembok tinggal langgari hilang. Terus saya ngomong-ngomong sama banyak pertimbangan, kalau namanya ikut orang itu harus ikut, kan harus manut yang diikuti. Terus saya berusaha bagaimana kita tidak sampai menyinggung tokoh-tokoh Laban, kita tetap berhubungan baik. Ya alhamdulillah kita tetap terjalin dengan baik, sehingga orang-orang Laban itu masih mau berjuang dengan kita, sehingga kayak Sawai Wak Selamat kan masih kepada kita ya. Kemudian Mbak Nungkim itu kan masih dikaikan juga itu ya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada panjenengan semua. Nah, ini adalah semua ini